Halo para bosku, saya Yedi Jagung Wicaksana mau share sedikit pengalaman menggunakan smartphone dari Realme, yaitu Realme 5 Pro yang telah rilis pada bulan September 2019. Sekarang harga bekasnya sudah turun di harga 2,2 jutaan untuk varian RAM 4GB dengan internal 128GB. Apakah Realme 5 Pro masih worth it untuk dibeli di tahun 2020? Simak yuk. Mulai dari bodinya, bodi Realme 5 Pro memiliki berat sebesar 184 gram dan bagian depannya telah dibalut Corning Gorilla Glass 3 dan bagian belakangnya masih bermaterial plastik serta sudah menggunakan triple slot SIM. Menurut saya, desain bodi belakangnya cukup keren dengan adanya motif diamond cutting. Ini masalah selera aja ya, dan cukup ringan untuk dibawa karena bermaterial plastik. Pindah di layarnya, layar Realme 5 Pro masih menggunakan desain layar butter drop screen serta masih menggunakan panel IPS dengan bentang layar 6,3 inch, screen to body ratio 90,6% dan menggunakan resolusi layar Full HD Plus dengan rasio 19,5:9 serta memiliki kecerahan mencapai 450 nits. Menurut saya, meskipun masih menggunakan panel IPS, tapi kualitasnya sudah bagus dan cukup ngejreng meskipun tidak sengejreng layar AMOLED. Realme 5 Pro yang saya bawa ini berjalan di Android 10 dengan user interface Realme UI. Menurut saya, user interface-nya sudah lebih baik dari sebelumnya. Dan Realme 5 Pro dibekali dengan chipset Snapdragon 712 dengan fabrikasi 10 nanometer dengan GPU Adreno 616. Untuk masalah performa, menurut saya apabila hanya dipakai untuk kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram, maka lancar jaya. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, sudah lebih dari cukup lah. Realme 5 Pro yang saya bawa ini versi RAM 4GB dengan internal 128GB. Varian paling murah dari Realme 5 Pro yang perbedaannya hanya dari kapasitas RAM aja, yaitu 8GB. Menurut saya, varian RAM 4GB paling ramah di kantong dan sudah cukup lah. Dan Realme 5 Pro telah menggunakan triple slot SIM tray, bukan hybrid SIM tray ya. Pindah di kamera belakang Realme 5 Pro memiliki 4 lensa, yaitu lensa pertama sebagai lensa utama dengan sensor Sony IMX586, memiliki resolusi sebesar 48MP dan aperture 1,8 dan terdapat PDAF. Dan lensa kedua sebagai lensa ultrawide memiliki resolusi sebesar 8MP dengan sudut lebar mencapai 119 derajat dengan aperture 2,2. Dan lensa ketiga sebagai lensa makro memiliki resolusi sebesar 2MP dan aperture 2,4. Dan lensa keempat sebagai depth sensor memiliki resolusi sebesar 2MP dan aperture 2,4. Dan kamera belakangnya dapat merekam video mencapai resolusi 4K 30fps. Pindah di kamera depan Realme 5 Pro menggunakan sensor Sony IMX471 dengan resolusi sebesar 16MP dan aperture 2.0 serta dapat merekam video sampai resolusi Full HD 30fps.
merekam video menggunakan Realme 5 Pro di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa nilai sendiri apakah stabil. Ini merekam video menggunakan Realme 5 Pro. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Kalian bisa nilai sendiri. Pindah di speakernya. Speaker Realme 5 Pro masih mono, belum stereo, dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas suaranya menurut saya biasa aja dan cenderung balance serta kurang kenceng. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Realme 5 Pro masih memiliki fingerprint fisik yang letaknya di bagian bodi belakang. Dan untuk kecepatan fingerprintnya menurut saya cepat dan responsif, khas Realme. Serta memiliki keamanan berupa face unlock yang kecepatan bukanya juga cepat dan responsif. Itu menurut saya ya. Pindah di baterainya, Realme 5 Pro memiliki kapasitas baterai sebesar 4035 mAh. Kapasitas standar minimal Android di tahun 2020. Dan telah support fast charging 20 watt yang diklaim ketika ngecas dari 0 sampai 50% hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Untuk ketahanan baterainya, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram aja, bisa dipakai seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, hanya mendapatkan screen on time kurang lebih 4 jam. Itu udah bagus sih. Jadi kesimpulannya, apakah Realme 5 Pro masih layak dipertimbangkan di tahun 2020? Menurut saya masih layak untuk dipertimbangkan di tahun 2020. Karena pertimbangan saya yang pertama adalah masalah chipset yang sudah Snapdragon 712. Sehingga Realme 5 Pro masih bisa dibilang cukup powerful apabila dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram aja, dan sesekali dipakai main game berat, masih cukup kuat lah. Dan pertimbangan yang kedua adalah kualitas kamera belakang yang bagus. Hanya berlaku di kamera utamanya aja ya bosku, serta adanya fitur night mode yang sangat membantu di waktu kurang cahaya. Dan pertimbangan saya yang ketiga adalah memiliki internal yang besar, yaitu 128GB serta menggunakan triple slot SIM tray. Dan pertimbangan saya yang keempat adalah menggunakan motif diamond cutting yang menurut saya cukup keren dengan finishing glossy. Ini bersifat subjektif ya bosku. Dan pertimbangan saya yang kelima sudah pasti harga, karena Realme 5 Pro udah turun di harga 2,2 jutaan untuk varian yang 4GB. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, kalian bisa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih.